Banyak yang penasaran ya terkait dengan Happy Hockey. Materi-materi apa saja yang akan didapatkan oleh teman-teman ketika mengikuti kelas online Happy Hockey? Mungkin bisa dieksplor supaya orang mau ikut tuh dia sudah tahu. Oh, nanti aku dapat ini gitu Om. Monggo. Ya, oke. Jadi tak bahas satu-satu ya Mas ya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu saya mengajarkan untuk cara efektifnya belajar. Karena banyak sekali teman-teman itu belajarnya masih kaku. Kemudian kaku ini karena apa? Karena kita ini terdidik sejak kecil, sejak TK, SD itu hanya untuk meniru dan menghafal. Nah, ini yang membuat orang akhirnya daya berpikirnya itu nggak berkembang. Gitu. Nah, di situ materi pembukanya adalah bagaimana sih belajar yang efektif gitu. Salah satunya adalah fokusnya bertumbuh. Gitu. Jadi kalau ada informasi yang misalkan belum paham, ya udah diterima dulu, jadikan database dulu gitu. Jangan di reject atau jangan di skip gitu, cari urut, kemudian memahaminya seperti apa, itu pembukaan di awal. Kemudian yang kedua itu tentang apa sih kebenaran gitu. Karena ini di luar sana masih banyak yang memperdebatkan yang benar yang mana sih gitu. Gitu. Karena kebenaran itu kan hanya sesuatu yang dianggap benar gitu, dan kebenaran sejati itu ya nanti setelah kiamat gitu. Jadi sekarang tidak usah memperdebatkan kebenaran gitu, karena itu kebenaran yang dianggap benar versi orang yang menganggap. Bisa jadi orang lain yang menganggap ini nggak benar gitu. Nah, ketika memperdebatkan itu hanya akan menjadi problem. Jadi setelah siap untuk menerima kebenaran, nah di situ juga saya jelaskan tentang SK kehidupan. Ibaratnya orang kerja itu kan dapat SK itu, surat keputusan. Jadi kan Tuhan itu kan menciptakan manusia kan nggak iseng. Kita awali dari situ dulu supaya kita tuh sadar betul. Iya ya, saya itu diciptakan, masa Tuhan iseng sih, nggak mungkin deh. Nah, makanya dimulai dari situ dulu. Sebenarnya Anda ini diciptakan untuk siapa? Untuk apa? Tujuannya menciptakan kan nggak mungkin iseng. Nah, menggali dari situ dulu supaya nanti di materi-materi berikutnya sudah ada dasarnya bahwa manusia itu ciptaan yang artinya gitu loh, dari segala makhluk, bahkan bumi beserta isinya dijadikan dulu, setelah itu baru manusia. Nah, ketika ini diciptakan itu SK-nya ada gitu. Nah, ketika setiap hari itu berpegang pada SK itu derajatnya jadi tinggi, Mas. Nah, banyak orang tuh lupa dengan SK-nya itu loh. Sehingga ketemu misalkan demit, takut gitu. Padahal manusia lebih tinggi. Atau masih ngejar uang. Padahal uang tuh diciptakan untuk melayani manusia di SK-nya itu. Kuasailah bumi beserta isinya, kuasailah loh, bukan kejar-kejarlah bumi beserta isinya gitu. Artinya derajatnya manusia itu lebih tinggi daripada uang. Betul. Maka bodoh kalau manusia mengejar sesuatu yang derajatnya lebih rendah darinya. Iya, itu. Jadi dari awal dikembalikan dulu ke SK-nya itu supaya paham. Itu tidak hanya cukup mengerti saja, sepanjang hari terpancar. Ketika nanti mau turun lagi, ingat lagi, oh ya, saya ini tertinggi loh gitu. Nah, itu di SK kehidupan seperti itu. Kemudian, nah bagaimana melampaui keterpisahan? Acuannya tuh patokannya selalu orang lain. Misalkan tetangga sudah mencapai apa, nah kita harus membuktikan bahwa kita bisa lebih. Hidup masih untuk menyakiti yang lain, masih untuk melukai atau memusuhi yang lain. Nah, melampaui keterpisahan ini artinya bahwa kita tuh semuanya satu, satu kesatuan, sehingga tidak perlu ada yang disakiti, tidak ada yang perlu direndahkan dan sebagainya. Gitu. Dan ketika seseorang tidak pernah merasa menang, dia tidak akan pernah merasa kalah dalam kehidupan gitu. Nah, kalau dia pernah merasa menang, suatu saat dia akan merasa kalah. Netral ya Om ya? Iya, netral, betul. Lanjut Om, apalagi yang akan didapatkan teman-teman? Peta kesadaran, vibrasi. Jadi di sini saya menekankan lebih kepada vibrasi ini sebagai faktor penggerak fakta. Karena banyak teman-teman masih fokus pada fakta, termasuk di grup itu misalkan baru sehari, 2 hari, 3 hari, atau minggu pertama, masih ada beberapa yang fokusnya masih di fakta. Kalau saya tidak harmonis dengan pasangan, bagaimana? Kalau orang tua saya sering mengeluh, bagaimana? Mereka masih melihat faktanya. Gitu. Sehingga ketika mau mengubah fakta, kalau faktor penggeraknya nggak diberesin, ya ini nggak akan berubah gitu. Misal berubah pun mudah kembali ke pola lama. Nah, faktor penggeraknya itu adalah vibrasi. Vibrasi itu simpelnya apa? Getaran rasa. Getaran rasa. Yang memancar atau kesadaran. Kesadaran ya. Hidup berkesadaran sih kalau saya vibrasi itu. Kemudian berikutnya adalah melampaui penderitaan.
Karena ketika penderitaan ini tidak terlampaui, akhirnya mengerjakan sesuatu ke depan ini memancarkan penderitaan terus. Oke. Gitu. Jadi ketika seperti itu, maka yang didapat hanya penderitaan. Maka dari itu vibrasi force itu kan, penderitaan itu kan vibrasi force, itu dilampaui ya, supaya tidak dominan di force. Nah, ketika sudah dominan di power, maka akan menarik peristiwa-peristiwa yang power. Oke. Terus kemudian membereskan sistem penghambat kelimpahan. Nah, ini program-program yang buruk-buruk ya? Iya, yang berhubungan spesifik dengan kelimpahan. Misalnya cari uang susah, orang kaya susah masuk surga. Iya, hisapnya lama. Betul. Tuh, terus ada banyak kok macam-macam unik-unik gitu. Jadi mereka masih kebingungan. Tapi masih ada juga yang terjebak di fakta lagi. Iya. Kalau misalkan omset perusahaan saya menurun, ini bagaimana solusinya? Sebentar, jangan ke fakta dulu, ke sisi yang lebih halus. Bapak ada keyakinan apa yang muncul terkait dengan keuangan, dengan adanya peristiwa itu? Misalkan, wah ternyata usaha itu susah, usaha itu sering bangkrut. Nah ini kan bangkrut, ini kan mengambil kelimpahan. Nah ini yang diberesin gitu loh. Jadi bukan faktanya gitu. Oh sekarang ekonomi saya sedang menurun. Iya, dengan menurunnya itu ada keyakinan apa? Gitu loh. Nah itu yang diberesin. Nah setelah itu diberesin, di situ saya berikan belief system baru sebagai pengganti, supaya ketika itu beres, sudah dilemahkan, diisi mas sebagai penggantinya. Misalkan setiap hari lebih mudah, ajaib dan beruntung, rezeki datang dari berbagai macam penjuru dengan cara ajaib, mudah dan menyenangkan dan lain sebagainya. Itu ada isiannya setelah belief system lama dilemahkan. Karena kalau ini nggak dilemahkan, dimasukin mental lagi, mental kalah gitu. Tapi mungkin teman-teman akan bertanya, sebenarnya masuknya belief-belief yang negatif itu sebenarnya yang pertama adalah sumber informasi. Jadi teman-teman hati-hati mengkonsumsi sumber informasi. Semua informasi arahnya ke keterpisahan, permusuhan, dikotomi dan sebagainya ya gitu. Kecemasan, kekhawatiran itu akan jadi yang pertama sumber informasi. Yang kedua adalah repetisi, pengulangan. Apa yang sering diulang-ulang itu masuk bawah sadar. Itu kan ada yang negatif. Kalau positif nggak apa-apa. Aku yang diwai bejo. Iya. Itu enak itu. Aku yang diwai sehat, bejo, duit nanti. Aku meskipun digodak polisi model piye lolos. Iya, itu repetisi ya. Iya, repetisi. Jadi bahayanya orang tuh repetisinya kebalikan mas. Aku tuh orangnya selalu gagal ketika bisnis ya. Direpetisi, ketemu orang cerita itu. Jadi sumber yang kedua maksudnya repetisi. Yang ketiga lingkungan. Lingkungan ini membentuk siapa circle Anda, membentuk cara berpikir, mindset, membentuk belief system. Oh nek wong desa gak bakal iso sugih, misalkan. Lihat sekitarnya gak ada yang kaya. Terus yang keempat, wong desa gak bakal iso sugih. Misalkan lingkungannya. Anak petani gak iso sugih. Iya. Jadi itu kan karena faktor lingkungan, circle, pergaulan itu juga membentuk mindset, belief system. Misalkan wis saiki itu sekarang itu bisnis sudah nggak ada yang pasti lah, penting kerja aja yang pasti ya, sharingnya sama sesama karyawan ya. Akhirnya apa, belief system, oh iya kalau mau hasil pasti ya kerja gitu.